Kita semua, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh jemaat untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab hanya oleh anugerahnya saya dan saudara masih ada sampai saat ini, masih dapat beribadah, berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, biarlah kita tetap yakin, tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Puji Tuhan, saatnya kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya itu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kesempatan hari ini, pagi yang indah ini, kami masih ada sebagaimana kami ada. Pagi ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan, sucikan hati kami, kuduskan kehidupan kami. Biarlah seluruh hidup kami menyenangkan Tuhan. Pelayanan kami, ibadah kami hari ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Setiap pujian yang kami akan nyanyikan untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan urapi agar semuanya boleh naik kepadamu, menyenangkan hati-Mu. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, Tuhan tuntun, Tuhan pelihara. Tiba di tempat ini kami sama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Tuhan Yesuslah yang layak menerima pujian, hormat dan syukur kita. Haleluya. Kita angkat tuh pujian segala kemuliaan. Karena semuanya yang ada diciptakan olehnya, 'Nya, 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 '
yang ada diciptakan oleh Tuhan. Semuanya yang ada diciptakan olehnya. Berasal dari padanya dan hanya bagi Dia, hanya bagi Dia. Hanya bagi Dia segala kemuliaan, hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan
kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan Yesus. Dengan apa kami akan balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkaulah yang mempunyai segalanya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian. Tiada nama lain selain nama Yesus. Haleluya. Tiada nama lain selain nama Yesus. Nama yang berkuasa di langit di bumi. Haleluya. Nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Tiada nama lain selain nama Yesus. Haleluya. Tiada nama lain selain nama Yesus. Nama yang berkuasa di langit di bumi. Nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, agunglah nama-Mu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah nama-Mu, agunglah nama-Mu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, agunglah nama-Mu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah nama-Mu, agunglah nama-Mu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah nama-Mu. Saya ajak dengan hormat Bapak Aris Redi untuk bawa kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah nama-Mu, agunglah nama-Mu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah nama-Mu, Mulialah nama-Mu, agunglah nama-Mu, Yesus Tuhan dan Allahku. Mulialah nama-Mu, agunglah nama-Mu, Yesus Tuhan dan Allahku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allahku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allahku. Haleluya. Allah Bapa di surga Haleluya. yang kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengamini ya Tuhan pujian ini. Haleluya. Kemuliaan, keagungan, pujian hanya bagi-Mu. Amin. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami Terima berkumpul dengan rendah hati ya Tuhan. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, Amin. mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah Amin. jemaat-Mu, baik di tempat ini, di rumah tangga maupun di mana saja. Tuhan, pimpinlah ya Tuhan kebaktian ibadah pagi ini Tuhan, sehingga dalam kebaktian nanti ya Tuhan, kami memperoleh kekuatan, memperoleh kesembuhan dan Amin. sukacita daripada-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tiada nama lain selain nama Yesus. Kalau kita boleh melewati segala persoalan, segala yang telah terjadi hanya karena Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Bahwa di badai topan dunia sekalipun Tuhan Yesus selalu ada menolong kita. Haleluya. Saya ajak Bapak Ibu sekali lagi bangkit berdiri. Di badai topan dunia, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Hati goyang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Amin. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masa lalu, untuk masa lalu, untuk masa lalu. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang susah. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masa lalu, untuk masa lalu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia memudahkan, Dia memenangkan. Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia mengenaskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Haleluya. Dia
Ibu silakan duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebutuhan kita yang paling utama. Haleluya. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Datang urapiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa-Mu. Hidup bagi-Mu, hidupku bagi-Mu. Sekali lagi, hidupku bagi-Mu. Lagi dengan hormat saya undang Tante Main untuk bawa kita dalam doa firman Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
sekali lagi ku buka hati. Haleluya. Haleluya. Berserah penuh di hadirat, Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu menyembah-Mu, Di altar-Mu menyembah. di altar-Mu Haleluya. menyembah-Mu, Haleluya. Sekali lagi di di altar-Mu. altar-Mu Haleluya Yesus. menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Engkau melihat kami umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Hati kami Tuhan terbuka di hadapan hadirat-Mu. Izinkanlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap kami umat-umat-Mu, baik kami sebagai orang tua, anak-anak kami, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami dipenuhi semua oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami telah memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau Allah kami yang layak disembah, ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Karuniakan kepada kami roh pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Pewahyuan daripada Tuhan menjadi bahagian kami dalam kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Firman-Mu yang akan menguatkan kami, memampukan kami Tuhan untuk tetap bertahan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya urapan-Mu sudah ada atas hamba-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu Tuhan. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan Tuhan Bapa kekasih yang telah memimpin kami dalam puji-pujian. Bahkan para pemain musik Tuhan yang telah memimpin kami dalam puji-pujian. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa hari ini Tuhan masih izinkan kita berkumpul seberapa banyak yang ada untuk memuliakan Tuhan. Kalau di tempat-tempat lain tidak ada ibadah seperti ini, tapi kita syukuri kepada Tuhan kesempatan ini. Jangan kita lalukan. Waktu ini akan berlalu dan sungguh betapa kita rugi kalau kita tidak fokus dengan Tuhan. Kita tidak buka hati untuk Tuhan. Kita bersyukur, kita telah memuji Tuhan. Biarlah seluruh hidup kita
Tuhan ambil alih. Seluruh pelayanan hari ini diambil alih oleh Tuhan, sehingga kita tidak akan kecewa. Kita mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ucapkan selamat pagi dan Tuhan kiranya memberkati kita. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Raja-Raja. Kitab Raja-Raja kita akan membaca bagaimana kekasih di dalam Tuhan ketika zaman raja-raja Israel. Di Alkitab dikatakan bahwa hampir seluruh raja Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, kekasih, di tengah-tengah situasi yang demikian tampil seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Dikatakan ada dua krisis yang terjadi di Israel. Krisis yang pertama yaitu krisis iman, krisis kepercayaan, dan krisis yang kedua yaitu krisis ekonomi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kita akan melihat di dalam firman Allah. Dan kedua krisis ini hanya dapat diselesaikan melalui doa daripada Elia. Ada haleluya, kekasih. Kalau kita menghadapi masalah pergumulan dalam hidup ini, tidak ada pilihan lain kecuali kita berdoa kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Kita akan membaca kebenaran firman Allah di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kita lihat di situ, bahkan sebelumnya, mengapa terjadi krisis iman di Israel, krisis kepercayaan. Karena apa? Pemimpinnya, rajanya yaitu Raja Ahab melakukan hal yang jahat. Bahkan dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 16, kita baca dulu ayatnya yang ke-30 dan sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya Samaria. Kekasih di dalam Tuhan, ini merupakan permulaan krisis iman yang kita tahu. Kita sama-sama mengerti bahwa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi kenapa terjadi hal ini? Adalah karena pemimpinnya, yaitu karena rajanya, yaitu Raja Ahab. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita akan temukan ada beberapa raja di Israel, semua melakukan hal yang jahat. Nah, puncaknya ketika Raja Baal memerintah, dikatakan oleh firman Allah dalam pembacaan kita bahwa Baal melakukan hal yang jahat melebihi semua raja-raja yang sebelumnya. Kekasih di dalam Tuhan, dan apakah Tuhan senang dengan yang demikian? Tentunya tidak. Tuhan sedih, Tuhan sakit hati melihat keadaan daripada raja-raja ini, khususnya Raja Baal. Raja Ahab, maaf kekasih, Raja Ahab. Mengapa kekasih di dalam Tuhan? Dikatakan dia membelokkan umat Israel. Dia tidak lagi mau menyembah kepada Allah yang hidup. Dia tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Namun kekasih di dalam Tuhan, dia membuat patung-patung untuk disembah, patung Baal. Kekasih di dalam Tuhan, kita melihat
Dikatakan oleh firman Allah di dalam ayat yang ke-31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah. Inilah kekasih di dalam Tuhan. Terjadi krisis iman, bukan hanya bagi pemimpinnya, bagi rajanya, tetapi bagi Israel. Karena apa? Raja Ahab menyembah Baal. Itu adalah akibat karena dia memilih seorang istri Raja Sidon, yang notabene adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak takut kepada Tuhan. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa Isabel ini menjadi kendala yang besar di dalam pemerintahan Raja Ahab. Mungkin apa sinetron yang biasa kita dengar, saya jarang nonton, tapi saya dengar istri-istri takut, suami-suami takut istri. Nah, mungkin ini disentir, diambil dari itu. Bagaimana istrinya yaitu Isabel telah membelokkan Ahab, yang seharusnya Ahab berdiri sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan, sebagai seorang suami untuk menegakkan kebenaran. Namun dia dikendalikan oleh istrinya karena dia pikir mungkin dia anak raja negeri Sidon. Dan akhirnya terjadilah hal yang sangat mengerikan, yang menyedihkan hati Tuhan, yaitu terjadi krisis iman. Nah, kekasih di dalam Tuhan, di dalam hidup ini, menjalani hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin kita tidak seperti Baal, seperti Ahab menyembah kepada Baal, pergi di batu-batu atau di pohon-pohon yang besar. Tapi Alkitab katakan penyembahan berhala, yaitulah sesuatu yang kita lebihkan daripada Tuhan. Sebab itu kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang hadir siang hari ini, jangan ada sesuatu hal yang mengambil tempatnya Yesus di dalam hati kita. Tapi biarlah Yesus yang terutama di dalam kehidupan kita. Kita menjagai hati kita agar hidup kita yang ada senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tidak terjadi krisis iman. Dan toh kalau terjadi, bukan akhir dari semua. Ada kesempatan Tuhan berikan untuk kita bertobat. Dan di tengah-tengah krisis iman yang terjadi, maka Elia dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan keadaan ini. Dan dikatakan oleh firman Allah bahwa ketika terjadi krisis iman, menyusul masalah yang lain, karena mereka tidak ada kesempatan untuk bertobat kepada Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan, maka krisis yang lain menyusul. Kata firman Allah di dalam pasal 17 ayat yang pertama, di situ dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, akan ada saya ulangi, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ini Elia katakan kepada Raja Ahab bahwa akan terjadi kekeringan karena tidak akan turun hujan tentu lama. Firman Allah katakan 3,5 tahun terjadi kekeringan di Israel. Dan hal ini membuat semua menjadi kering. Tidak ada berkat lagi, tidak turun hujan, berarti tanaman semua kering.
Dan hal ini kekasih di dalam Tuhan, tentunya dalam perhatian Tuhan. Dan Tuhan mengutus akan Nabi Elia. Kalau tadi dia tampil untuk menyatakan bahwa sesungguhnya perbuatan Ahab itu adalah perbuatan yang keji, yang menyakitkan hati Tuhan. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Elia, sampaikan kepada Ahab bahwa tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Dan kalau 3,5 tahun, apa yang terjadi? Kalau tidak salah pernah kita mengalami kekeringan selama hampir 1 tahun. Dan kekasih di dalam Tuhan, semua menjadi kering. Tidak ada lagi yang hijau. Rumput-rumput menjadi kering. Tanaman, pangan tidak ada. Semuanya habis. Karena apa? Yang pertama itu tadi adalah krisis iman, kemudian krisis pangan, krisis ekonomi. Namun kekasih di dalam Tuhan, masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel ini, Tuhan tidak menutup mata. Tuhan memperhatikan apa yang sedang dialami oleh umat Tuhan. Kendati pun raja mereka adalah raja yang sangat jahat pada pemandangannya, namun ada belas kasihan Tuhan bagi umatnya. Karena kita ketahui umat Israel adalah umat pilihan Tuhan. Itulah sebabnya ada Elia yang Tuhan pakai untuk menyelesaikan masalah ini dengan doa. Tadi di dalam pasal 17 dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama, dia katakan, kecuali kalau ku katakan. Dan tentunya dia berkata-kata ini bukan dari pikirannya, tetapi Tuhan taruh di dalam hatinya, di dalam pikirannya apa yang dia sampaikan kepada umat Tuhan, khususnya kepada Raja Ahab. Sehingga kekasih di dalam Tuhan, saya katakan tadi bahwa kuasa doa dari Elia dapat mengubahkan 2 krisis terbesar yang terjadi di Israel, yaitu krisis iman dan krisis ekonomi. Kekasih di dalam Tuhan, kita menghadapi hari-hari yang penuh dengan pergumulan ini. Apa yang kita harus buat? Tentunya ada kebenaran firman Allah yang dapat memotivasi kita. Kuasa iman atau kepercayaan dan krisis ekonomi kita lihat, atau kekeringan. Dan kuasa doa memerlukan pembaharuan hati. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-30. Kuasa doa akan terjadi kalau ada pembaharuan hati. Ini hati kita perlu dibaharui oleh Tuhan. Alkitab katakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah suatu ciptaan baru. Bukan mukanya yang baru. Boleh-boleh saja orang operasi muka supaya tambah cantik, tambah gagah. Tetapi kekasih, bukan itu yang perlu. Yang perlu adalah hati kita. Hati kita perlu dibaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Itulah sebabnya mari kekasih kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-30. Apa yang telah terjadi. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah rusak. Kita garis bawahi ayat bagian yang kata, ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah rusak. Memperbaiki mezbah Tuhan yang telah rusak. Kekasih di dalam Tuhan, mezbah adalah tempat kita bersekutu dengan Tuhan. Hati kita harus diperbaiki oleh Tuhan. Serahkanlah hati kita kepada Tuhan, kata Rasul Paulus. Kalau hari ini engkau mendengar firman Allah, jangan keraskan hatimu, tapi berikan hatimu
dilembutkan oleh firman Allah, dilembutkan oleh kuasa firman, sehingga hidup kita akan berkenan di hati Tuhan. Kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di dalam pasal 18 ini bagaimana Elia ada di atas gunung Karmel, dan sebelum dia menyatakan bagaimana kuasa Tuhan melalui doanya. Karena kita ketahui bahwa mezbah yang ada di Karmel sudah diruntuhkan, sudah dirobohkan. Dan sebelum doanya Elia disampaikan, dia memperbaiki dulu mezbah. Mari kekasih di dalam Tuhan, kesempatan kita memperbaiki hati kita di hadapan Tuhan. Dikatakan oleh Paulus kepada seorang muda, yaitu Timotius, berusahalah engkau memperhadapkan dirimu benar kepada Allah. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15, berusahalah engkau memperhadapkan dirimu benar kepada Allah. Tidak hanya kepada Timotius sebagai orang muda, tapi saya percaya bahwa kita semua, Tuhan mau kita memperhadapkan diri kita benar kepada Allah. Dan sangatlah kita bodoh kalau kita mengatakan, ya kita berkenan saja kepada manusia. Itu salah. Tuhan mau kita berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada manusia. Jangan kita mencitrai perasaan seseorang sesama kita, tapi mari dengan kasih Kristus kita akan menyadari kalau kita membuat kesalahan, kita sadari Tuhan ampunilah, ampuni segala salah dan dosa, baharui hatiku, jamah hatiku, sehingga hatiku menjadi layak dan berkenan kepada Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel sudah dikumpulkan di atas gunung Karmel untuk membuktikan siapa Allah yang sebenarnya, apakah Baal atau Allah Israel, Allah yang hidup yang mereka sembah siang dan malam. Namun kekasih di dalam Tuhan, saya katakan bahwa sebelum Elia melakukan hal ini, dia memperbaiki mezbah. Memang kesempatan pertama diberikan kepada Raja Baal, nabi-nabi Baal. Namun kekasih di dalam Tuhan, dengan berbagai cara mereka lakukan, untuk apa? Minta api dari langit. Karena mempersembahkan korban tidak boleh pasang api. Itu ketentuan yang diberikan oleh Tuhan. Tidak boleh pasang api di bawahnya. Semua korban sudah diletakkan di atas mezbah dan harus minta api dari Tuhan. Akan membuktikan siapa sebenarnya Allah yang akan menolong, yang menjadi Allah Israel. Apakah Baal yang telah disembah oleh Raja Ahab dan orang-orang Israel pada waktu itu, bersama dengan nabi-nabi Baal yang kurang lebih 450, nabi-nabi hutan 400 orang, 850 orang nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu. Dan kekasih di dalam Tuhan, kesempatan mereka Elia katakan, kamu yang duluan, beri kesempatan pertama bagi mereka. Kamu minta api dari langit. Kalau memang Baal itu Allah, dia akan berikan api dan korban itu dimakan api. Namun kekasih di dalam Tuhan, berbagai cara mereka telah lakukan sampai mereka berjingkrak-jingkrak. Bahkan Elia sempat mengejek mereka. Bicara berseru lagi lebih keras, tambah keras lagi, keras dan keras lagi. Mungkin dia tidur atau dia, Allah kamu mungkin ada bepergian dan dia belum datang. Lebih keras lagi sampai mereka dikatakan menore-nore diri mereka. Tetapi apa? Baal tetap membisu. Tidak ada jawaban karena memang dia bukan Allah yang hidup. Lain daripada Allah yang disembah oleh Elia. Kesempatan bagi dia, dan dia katakan, Tuhan biarlah kemuliaan
hanya bagimu. Biarlah lewat ini namamu diagungkan, namamu dipuji. Kekasih di dalam Tuhan, kita akan lihat bagaimana motivasi daripada Elia untuk menyatakan kuasa doa yang dia sampaikan di dalam ayatnya yang ke-30 tadi. Dan tentu dia memperbaiki hati. Kita ingat ketika Daud mau diurapi oleh Samuel, Tuhan berfirman kepada Samuel, karena apa semua raja-raja Israel sudah melakukan hal yang jahat. Tuhan berfirman kepada Samuel, pergi ke rumah Isai yang ada di Bethlehem. Ada seorang yang akan kau urapi untuk menjadi raja bagiku. Sehingga kekasih di dalam Tuhan, Elia pergi. Dia pergi atas pimpinan Tuhan. Dia pergi atas tuntunan Tuhan. Dan ketika tiba di rumah daripada Isai, anak-anaknya yang lain ada. Dan Tuhan berfirman, urapilah seorang daripada mereka. Dan kekasih disuruh maju satu persatu, tampil dengan penampilan yang pasti Nabi Samuel kata, wah ini dia, penampilannya cukup meyakinkan. Namun kekasih dalam Tuhan, dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, manusia hanya melihat yang dari luar, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia hanya lihat dari depan, tetapi hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu hati manusia. Dan kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya kita lihat bahwa mengapa hati kita perlu dijaga. Di dalam Amsal Sulaiman pasal yang keempat ayat 23, di situ dikatakan dalam bahasa terjemahan sehari-hari, di situ dikatakan, yang penting sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu yang ada dalam hidupmu. Itulah sebabnya bagaimana hati kita berkenan kepada Tuhan. Kita mau menjaga hidup kita sesuai dengan firman Allah. Dan saya katakan tadi bahwa ketika doa daripada Elia dinaikkan, motivasinya dikatakan bahwa doa memerlukan kesungguhan hati. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Yakobus pasal 5 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Bagaimana firman Allah katakan bahwa Elia itu bukan seorang yang super, bukan dia ilah, tidak, tetapi dia adalah manusia biasa. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Apa kata firman Allah di situ? Saya bacakan di saja. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Cukup lama. Dia telah bersungguh-sungguh, doanya dikabulkan. Ada kuasa di dalam doanya. Karena apa? Memerlukan kesungguhan. Doa memerlukan kesungguhan. Kalau saja kita menghampiri Tuhan tidak bersungguh-sungguh, apa yang kita akan dapatkan dari Tuhan? Tentu kita datang dengan kosong, kembali dengan kosong. Bahasa Inggrisnya kami, maledondo, suledondo, suletang apa naba. Wah. Pergi kosong, datang kosong, pulang juga kosong. Tidak ada apa-apa.
Demikianlah kalau berdoa dengan tidak bersungguh-sungguh hati, maka hal itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi saya percaya kita tidak mau, tidak ada kita yang ingin mengalami hal ini. Dan kekasih dalam Tuhan, doa memerlukan kesungguhan hati. Elia, saya katakan tadi, dia adalah manusia biasa seperti kita, tetapi mengapa doanya dikabulkan, doanya dia dengarkan. Dan ketika dia berkata kepada Ahab, tidak akan ada hujan, dan memang betul tidak ada hujan, sebab dia memperkatakan apa yang firman Allah sampaikan. Mari kita belajar memperkatakan firman di dalam hidup ini. Dan ketika kita memperkatakan firman, maka orang tidak anggap, oh apa itu, cuma ya bicara saja, tidak. Tetapi perbuatan kita, tingkah laku kita akan sesuai dengan firman Allah. Doa memerlukan kesungguhan. Dan berikutnya, kuasa doa dinyatakan untuk kemuliaan Allah. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-37. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-37. Ketika giliran Elia, apa yang dia katakan? Bahwa dia berdoa untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ayat 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah yang ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Haleluya. Dia berdoa untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ketika dia minta api dari langit, maka api turun dan membakar habis semua korban yang ada. Sehingga motivasi Elia untuk melakukan itu adalah benar, karena untuk kemuliaan Tuhan. Mari kekasih, kita lakukan segala sesuatu, baik itu besar atau kecil sekalipun, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan yang dipermuliakan, bukan manusia, tetapi Tuhanlah yang dipermuliakan. Ketika api sudah menjilat habis akan korban bakaran itu, maka mereka berseru, Hua itulah Allah, Hua itulah Allah. Mereka mengakui benar bahwa Tuhan itu Allah. Kekasih di dalam Tuhan, mereka sujud menyembah. Dan akhirnya kekasih di dalam Tuhan, nabi-nabi Baal, mereka harus dibantai, semuanya dibunuh. Karena apa? Tidak menghormati Tuhan. Mari menjalani kehidupan kita, kita hormati Tuhan di dalam hidup kita. Dikatakan oleh firman Allah, persembahkanlah syukur kepada Tuhan sebagai korban ucapanmu kepada Tuhan. Kita tidak membawa kambing domba untuk kita persembahkan, tapi hati kita mau persembahkan kepada Tuhan menjadi korban yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kuasa doa dikatakan membutuhkan ketekunan. Ketika selesai untuk melakukan kuasa Tuhan, doa sudah dijawab. Lalu kekasih di dalam Tuhan, Nabi Elia menyuruh bujangnya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-43, di situ saya baca. Setelah itu berkatalah kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Elia, kuasa doa membutuhkan ketekunan. Baru 1 kali bujangnya coba naik di atas gunung, lihat ke laut, mungkin sudah ada tanda-tanda hujan akan turun. Dia pergi 1 kali, dia pulang, tidak ada apa-apa. Elia katakan pergi lagi, memerlukan ketekunan.
dikatakan oleh firman Allah, sampai 7 kali dia harus pergi. Dan akhirnya terjadilah apa yang Tuhan katakan. Hujan turun dan kemudian ada kehidupan kembali. Kekasih, tidak serta-merta hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali tapi sampai 7 kali. Berarti ada ketekunan, tidak mudah menyerah. Tidak kata, saya tidak mau lagi. Bujang tidak katakan, saya tidak pergi lagi karena saya capek mendaki gunung. Tidak ada apa-apa. Namun kekasih di dalam Tuhan, karena ketaatannya, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Hujan turun dan membasahi semua tanaman, dan akhirnya ada berkat yang dialami oleh umat Israel. Mari jangan kita mudah menyerah. Di dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama, dalam pembacaan kami di pastori, kami sudah sampai di Injil Lukas lagi. Tadi pagi kami baca Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang pertama. Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Alkitab mengajar kita supaya tidak mudah menyerah dalam hidup ini, tapi kita tekun. Belum dijawab 1 kali doa kita, minta lagi, tekun. Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Yesus menyatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita tidak mudah-mudahan Tuhan tolong kita. Saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, kita tidak akan merasa jemu untuk berbakti kepada Tuhan. Tidak akan merasa jemu kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Di balik dari semua itu pasti Tuhan menjawab doa kita. Tadi di awal saya katakan ada 2 krisis yang terjadi. Krisis iman dari bangsa Israel karena menyembah kepada berhala. Namun terjadi akibat daripada semua itu terjadi kekeringan. Berarti ada krisis ekonomi. Namun kekasih di dalam Tuhan, ada Elia yang Tuhan utus. Elia dikatakan Elia itu manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Tetapi dia yang berdoa dengan bersungguh-sungguh, maka Tuhan jawab doanya. Kita pun dapat mengalami hal yang sama. Kalau kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan bersungguh-sungguh dengan kita. Tetapi kalau kita tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan juga tidak akan bersungguh-sungguh dengan kita. Mari kekasih di dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini, mari kita tetap berdoa dan harus menunggu jawaban dari Tuhan, menunggu doa kita dijawab oleh Tuhan, sehingga kita menjalani hidup ini tetap ada persekutuan dengan Tuhan, ada doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dikatakan oleh firman Allah, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Tiada nama lain, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya ada pertolongan, ada keselamatan, kecuali di dalam nama Yesus. Berbahagialah saudara dan saya yang sudah miliki Yesus. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Percaya terus, imani terus sampai dia datang kali yang kedua. Puji Tuhan. Demikian firman Allah bagi kita. Biar memotivasi kita bahwa kalau kita berdoa, kita memerlukan pembaharuan hati. Dan kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita memerlukan kesungguhan hati. Tidak asal-asalan, tetapi bersungguh-sungguh. Dan kuasa doa itu akan dinyatakan untuk kemuliaan Tuhan.
dan kita akan melihat bagaimana Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Demikianlah firman Allah bagi kita siang hari ini. Tuhan memberkati kita. Saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, itu yang akan memimpin kita menjalani hidup ini. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 pasal 16 ayat 17, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berfaedahlah bagi kamu jikalau aku pergi." Kendati pun waktu itu murid-murid mendengar bahwa Yesus akan pergi, hati mereka menjadi susah, hati mereka sedih. Namun firman Allah kata, "Lebih bermanfaat bagimu jikalau aku pergi, karena aku akan memberikan Roh Kudus bagimu." Ada penolong untuk diberikan kepada murid-murid, dan tidak hanya kepada murid-murid, tetapi bagi kita yang hadir siang hari ini, Roh Kudusnya belum berubah. Tuhan belum berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap dinikmati, dialami oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah. Kita akan nyanyikan itu pujian, "Peganglah tanganku Roh Kudus." Kita sebagai manusia biasa penuh dengan keterbatasan, penuh kelemahan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. "Peganglah tanganku Roh Kudus." Haleluya. Biar Roh Kudus yang akan menuntun kita, membawa kita kepada seluruh kehendaknya Tuhan, kebenaran. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Setiap hari. Pegang tanganku Roh Kudus setiap hari, bukan sewaktu-waktu, tetapi setiap hari. Diri tanpa Rohku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Segala kebenaran, Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Tanganku Roh Kudus, setiap hari tak dapat jalan sendiri Amin. Haleluya. tanpa Roh. Tanpa Roh-Mu kami tak dapat berjalan sendiri. Bawalah diri kami kepada seluruh. Haleluya. Haleluya. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kita nyanyi dari awal, haleluya, dengan kesungguhan hati. Tanganku Kita menyadari keberadaan kita terbatas, tetapi Roh Kudus itulah yang diberikan bagi kita. Dia memberikan kita kuasa untuk dapat menjalani hidup dapat jalan sendiri tanpa Oh, tanpa Roh Kudus kami tak dapat berjalan sendiri. bawalah diriku kepada segala kebenaran.
meninggalkan kita, tetapi dengan kasih-Nya Dia akan datang dan Dia akan menolong kita. Sebab itu mari dengan rendah hati kita angkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan sebagai suatu penyerahan diri kita. Pegang tanganku. Kalau kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Pegang tangan kita, menuntun kita. Kita nyanyikan lagi pujian ini dengan kasih Kristus. Saya persilakan Bapak kekasih, Bapak Nakamura akan memimpin kita dalam segala syukur, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Bapa yang ada di sorga, yang telah mengizinkan kami pada siang hari ini. Sejak pagi hari dan bahkan sampai siang hari ini kami ada di dalam rumah-Mu Bapa. Baik kami yang sudah berkumpul di dalam gereja di tempat ini Tuhan, maupun anak-anak umat-umat-Mu yang melaksanakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena Engkau datang melawat kami lagi dengan firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Sebagaimana Tuhan, haleluya, pada zaman Raja Ahab Tuhan, Engkau mengutus Elia Tuhan datang kepadanya Tuhan, menyatakan Tuhan akan kesalahannya, menyatakan akan Tuhan ketidakbenarannya Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan memerintah Tuhan bangsa Israel. Demikianlah kami pada pagi hari ini, kami merasa Tuhan, hati kami perlu dijamah oleh kuat kuasa Rohul Kudus-Mu Tuhan. Sebab kami yakin, kami percaya hanya dengan kekuatan Rohul Kudus Tuhan dapat merubah hati kami. Karena hati kami masing-masing adalah raja kami. Hati kami adalah raja yang mengendalikan seluruh kehidupan kami. Demikianlah kami diingatkan bahwasanya sebagaimana Raja Ahab, dia telah membelok Tuhan, mengambil Isabel sebagai istrinya, yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan, sehingga dia menyembah berhala. Itulah yang menjadikan kejatuhannya Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dia memimpin bangsanya sehingga seluruh bangsanya Tuhan, bangsa Israel jatuh di dalam dosa dan mereka mengalami krisis akan kepercayaan, krisis moral, bahkan sampai kepada krisis ekonomi. Bangsa Israel mengalaminya Tuhan. Demikianlah Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur, oh Tuhan, hamba-Mu sebagaimana Engkau mengutus Elia, demikianlah hamba-Mu Tuhan berdiri pada siang hari ini Tuhan, menyampaikan kepada kami kebenaran ini Tuhan, agar kami menjadi, oh Tuhan, mengingat kembali bahwasanya sungguh hati kami perlu kami pelihara, dan kami tidak ada kekuatan, kemampuan apa-apa mempertahankan hidup ini, hati ini berkenan di hadapan Tuhan. Hanya kekuatan pimpinan kuat kuasa Rohul Kudus-Mu Tuhan, hati kami dapat mempertahankan, berkenan di hadapan hadirat-Mu, takut dan menghargai akan Engkau dalam kehidupan ini, mencari dan meninggikan, mengutamakan hanya Engkau di dalam kehidupan ini, supaya sebagaimana Ahab Tuhan, dia Tuhan sudah tidak, oh Tuhan, mempercayakan Tuhan lagi dalam kehidupannya, dalam pemerintahannya, karena dia dipengaruhi oleh nabi-nabi Baal yang disembah sebagaimana Isabel istrinya yang telah dia ambil menjadi istrinya Tuhan. Tapi Tuhan, kami yakin, kami percaya menjadi kerinduan kami. Mari Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau pegang tangan kami Tuhan. Lalu oh Tuhan, Engkau tuntun perjalanan hidup kami, agar kami Tuhan setiap perjalanan hidup ini berkenan di hadapan hadirat-Mu, agar
kami senantiasa mengutamakan Engkau Tuhan. Tidak ada hal-hal yang akan mempengaruhi kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, lebih daripada Engkau Bapa yang telah Tuhan mengasihani kami, menyelamatkan kami. Tapi biarlah oleh pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, kami senantiasa menyadari dan kami senantiasa mampu dan kuat Tuhan untuk senantiasa mendahulukan Engkau di dalam setiap keberadaan kami. Biarlah Tuhan kami senantiasa melaksanakan kehidupan ini. Kami senantiasa berdoa dengan tekun kepada Engkau Tuhan, yang karena hanya Engkau lah penolong dan pelindung kami Bapa. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami Bapa. Lalu setelah kami mendengarkan lagi firman yang diingatkan kepada kami pada siang hari ini Tuhan, jiwa kami Tuhan kembali menjadi segar Tuhan. Jiwa kami kembali Tuhan tumbuh Tuhan, bahwa saya sungguh Engkaulah satu-satunya Allah penolong kami. Engkaulah satu-satunya Allah kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau senantiasa memperhatikan setiap kehidupan kami. Tatkala kami bersalah Tuhan, Engkau menunjukkan jalan kebenaran-Mu Tuhan kepada kami, agar kami merubah setiap hal-hal yang tidak berkenan, tetapi kami Tuhan menjalani hidup yang berkenan di hadapan hadirat-Mu sesuai dengan perintah firman-Mu, sesuai dengan firman yang telah kami dengarkan pada siang hari ini oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga, biar oleh pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu kami tidak jemu-jemu berdoa dengan ketekunan Tuhan, kami dapat melaksanakan Tuhan akan setiap perintah firman-Mu Tuhan. Jangan kami jemu-jemu Tuhan. Oh Tuhan, setiap permintaan kami pertama, kedua, bahkan seterusnya Tuhan, kami belum lihat Tuhan, tetapi oleh firman-Mu menyatakan kepada kami, jangan kami jemu-jemu berdoa sebagaimana Tuhan. Oh Tuhan, Elia mengutus akan hambanya sampai kepada 7 kali naik ke puncak gunung untuk melihat tanda-tanda pertolongan-Mu Tuhan. Dan demikianlah Tuhan, Engkau menghimbau kepada kami, mengingatkan kepada kami agar benar-benar kami tekun di dalam menghadapi kehidupan ini dan berharap penuh dan berserah penuh hanya kepada-Mu, karena Engkaulah Allah kami yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman-Mu yang kami terima pada siang hari ini. Kami yakin, kami percaya, kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, baik hamba-Mu Tuhan yang menjadi saluran berkat kepada kami siang hari Tuhan. Tuhan, bahkan kami semua Tuhan sidang Jumat yang ada di tempat ini Tuhan, yang ada di rumah-rumah Tuhan mengikuti ibadah ini Tuhan, kami yakin, kami percaya kekuatan dan kesehatan baru Tuhan menjadi bahagian kami semua untuk kami dapat mengiring Engkau Tuhan dengan setia dan tekun Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu, mengampuni segala kekurangan dan kelemahan kami yang Tuhan dapatkan dalam kehidupan kami, baik pribadi, rumah tangga Tuhan. Lalu oleh pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau akan menguatkan kami Tuhan, menyegarkan kehidupan kami Bapa, agar kami senantiasa bangkit dan senantiasa Tuhan mengiring Engkau dengan setia Tuhan, beribadah kepada-Mu dengan tekun ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih buat kesempatan ini. Dan kami semua percaya Tuhan, mulai dari hamba menyampaikan firman-Mu, kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan menikmati berkat pemeliharaan Tuhan, bahkan menerima berkat yang baru Tuhan lewat firman-Mu. Terpujilah akan nama-Mu, pimpin dan tuntut kami selalu Tuhan dalam seluruh Tuhan kebenaran-Mu Tuhan Yesus, oleh sesuai dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih, kami serahkan hidup kami seterusnya di dalam pimpinan dan pertolongan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, dan pagi hari ini Tuhan kami membawa korban persembahan. Berkati kami semua Bapa dalam usaha dan pekerjaan kami, dan lewat usaha dan pekerjaan ini Tuhan memberkati kami dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan daripada nama-Mu Bapa. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat tuh pujian setinggi-tingginya langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Puji Tuhan, saatnya kita dengarkan jadwal kegiatan dan pelayan-pelayan. Hari Jumat ada latihan untuk ibadah raya jam 5. Kemudian hari Minggu kembali seperti biasa, ibadah raya pertama jam 8:30. Untuk pelayan-pelayan, ibadah raya pertama hari Minggu 21 Maret 2021, pemimpin pujian Ibu Pera Sihombing, pemain musik oleh tim musik Singers Ibu Jane Rahel dan Ibu Mulyana Alpein, multimedia Erin dan Clara, kolektan Indri Sondak dan Ein Ismai, Aser hamba Tuhan Hepriadi. Demikian kegiatan dan pelayan-pelayan untuk ibadah raya hari Minggu. Dan lewat kesempatan ini pula kami ucapkan terima kasih kepada kehadiran kita semua, kepada seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah datang bersama-sama kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kami juga ucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun. Dan saya pun berulang tahun kemarin. Segala puji hanya bagi Tuhan yang telah memelihara kami sehingga genap 36 tahun. Lewat kesempatan ini kami mohon dukungan doa kepada seluruh jemaat, majelis, Ibu Gembala untuk tetap mendoakan kami biar kami tetap setia kepada Tuhan. Hanya satu harapan kami, kiranya kami tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Atau mungkin ada yang mau disampaikan Ibu Gembala? Kita segera akan tutup ibadah kita. Pada saat ini kita angkat pujian, Engkaulah kekuatanku. Serahkan kepada Ibu Gembala. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
sukacitaku. Sejauh langit dan Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. kita beri sorak-sorai. Haleluya. Kami amankan Bapa, bahwa Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang telah memberi kami kesempatan beribadah pagi hari ini. Berkati setiap umat-Mu yang telah hadir, baik kami orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak kecil, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Max sekeluarga yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan menyertai mereka sementara berada di Bulukumba, dan Tuhan juga yang akan buka jalan mereka boleh kembali, kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Kiranya kekasih-kekasih yang datang dengan kelemahan tubuh, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan hati. Terpuji-puji nama-Mu Bapa. Kekasihku di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai kita dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat siang. Tuhan memberkati kita.